Roh Kudus. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 23 sampai 26. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada saat kita menerima sakramen baptis, kita mengakui Yesus sebagai juru selamat dan membuka hati untuk menjadi tempat tinggal Roh Kudus. Roh Kudus, Sang Penghibur yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, hadir untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah disampaikan oleh-Nya. Dalam rahmat pembaptisan, kita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah dan hati kita menjadi bait kudus tempat Allah berdiam. Roh Kudus bukan hanya penolong, tetapi juga pembimbing yang menuntun hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Ia menganugerahkan 7 karunia rohani: roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan roh takut akan Allah. Kita diajak untuk terus berdoa agar karunia-karunia ini bertumbuh dalam hidup kita dan membentuk karakter kita sesuai kehendak Allah. Namun demikian, dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita masih menjumpai umat Katolik yang telah dibaptis dan menerima Roh Kudus, tetapi hidupnya belum mencerminkan buah dari kehadirannya. Mereka mungkin rajin ke gereja, berdoa rosario, bahkan rutin mengunjungi ruang adorasi. Tetapi tetap saja mengucapkan kata-kata kasar, emosi tanpa terkendali, menghina sesama, bahkan membenci dan memecah belah, serta tidak berbela rasa. Perilaku ini menunjukkan bahwa kehadiran Roh Kudus tidak lagi terasa dalam diri mereka. Apakah Roh Kudus telah meninggalkan mereka? Sesungguhnya tidak. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi dosa dapat mendukakan dan memadamkan karyanya dalam hati kita. Ketika itu terjadi, kita tidak lagi merasakan kehadiran, damai, dan kekuatan dari Roh Kudus. Untuk memulihkan relasi dengan Roh Kudus, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui dosa-dosa kita, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Saat itulah Roh Kudus kembali bekerja dalam diri kita,
menuntun kita pada seluruh kebenaran dan menghasilkan buah dalam hidup. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Marilah kita berdoa. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kita dengan lembut, ramah, menuntun dengan cermat dan teguh, menjadi daya ilahi dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat. Roh Kudus selalu mengajarkan, mengingatkan, menuntun kita akan firman-Nya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.